Dari kalian sendiri nih ya, kalian berdua ya, nggak usah lihat yang lainnya gitu ya. Untuk mencapai IPK di atas 3, bahkan 3,5, fakultas kedokteran itu susah apa enggak? Kalau awal masuk susah karena adaptasi, nyari gimana cara belajar yang benar atau kemampuan saya itu segimana, kayak harus belajar dari awal atau dari tengah atau bisa di akhir, kan beda-beda kemampuan tiap mahasiswa tersebut gitu. Jadi kalau susah, effortnya harus lebih besar karena ujiannya juga kan biasanya satu semester ada 3 kali ujian. Kalau di sistem Universitas Jember itu namanya ujian blok. Jadi satu semester ada 3 blok. Nah tiap blok itu selalu ada ujian. Satu bloknya itu sekitar berapa minggu? 5 minggu gitu. Jadi tiap 5 minggu itu ada ujian gitu. Jadi ya effortnya 5 minggu materi A belajar, nanti 5 minggu depannya beda lagi materinya gitu. Jadi harus cepat adaptasinya gitu. Oh, jadi itu yang membuat kalian mungkin agak susah untuk capai IPK segitu gitu ya. Tapi kalau udah di semester lanjutan atas itu agak mudah. Agak mudah ritmenya. Ya, udah tahu ya. Oh gini. Kalau awal-awal apa? Disuruh belajar, ini ngapalin gitu ya. Apalagi dari SMA kan kalau SMA itu kan kita kayak disuapin dari guru kan, ditulisin gini, oh ya kita terima. Okay. Tapi kalau udah mulai kuliah kan kita cari sendiri, cari dengan materi yang seabrek tuh, cari sendiri, terus nggak tahu ritmenya kayak gimana. Oh, aku nyari yang ini aja, yang penting yang ini dulu, di strukturalnya kayak gimana. Kita kan juga nggak tahu kayak gimana dari SMA yang nggak tahu apa-apa, terus masuk tuh pas awal susah. Tapi kalau udah mulai tahu ritmenya, tahu temponya, kayak gini caranya, mungkin lebih mudah sedikit daripada yang pas awal masuk. Lebih mudah sedikit gitu. Sedikit itu kayak berarti ini masih susah kok gitu. Ini masih butuh effort yang lebih kok gitu ya. Berarti dari kalian sendiri kalau semester 1 itu susah banget gitu ya. Tapi sampai nggak ke 3 lebih? Kalau saya sampai. Wah, berarti ya udah pinter dong ya kan. Terus berarti semester 2, 3 naik terus, naik. Ya, ada yang beberapa yang naik, ada beberapa yang sama. Mending kalau sama daripada turun. Juga ada, mungkin teman-teman juga ada, tapi pas ini enak gitu, ada yang turun. Turun ini nilainya. Iya, IPK-nya. Naik turun juga kan. Tetap ada. Fluktuasi tetap ada. Tetap ya gitu ya. Tapi yang penting menjaga tren positif. Iya. Iya. Pengen tahu nih kalian ini sempat nongkrong nggak? Kalau ya Fakultas Kedokteran, bayangan saya itu kayaknya belajar terus ya. Ya, sempat. Oh, sempat. Sering. Ya malah sering. Sering. Loh iya kan, soalnya aku mikirnya Fakultas Kedokteran kok kayaknya belajar gitu loh. Terus praktek, terus ada yang bahkan kemarin sempat ada yang cerita juga di MDM sebelumnya gitu, ada yang habis subuh kuliahnya, maksudnya jam 5 gitu ya, kampus masih gelap, terus dia pulang gelap lagi gitu. Itu kalian rasain nggak? Sebelum subuh pun pernah juga. Ya, jam 4. Jam 3 pernah juga. Oh, sekalian tahajud ya kan, sahur. Masya Allah, beneran? Iya, pernah juga. Tapi jarang. Iya, tapi maksudnya pernah gitu ya. Jam 8 malam sampai jam 10 pernah juga. Pernah gitu ya. Enggak takut apa di kampus? Bareng-bareng, ngapain takut? Ya kan kalau di film-film ya itu kan cuma film. Kalau ketemu bareng. Oh iya. Lari bareng gitu. Kayaknya kamu paling depan deh. Iya, depan sendiri. Yang bukain pintu. Monggo gitu ya. Karena kamu paling kalem gitu ya. Terus belakangnya Bayu. Wah, yang agak-agak gitu. Tapi enggak sih, kalem juga ini Bayu, orang Sidoarjo yang kalem ya, beda ya. Oke, ngomongin UKT lagi. Kalau dari isu sekarang kan karena naik, terus kemudian ada juga yang melakukan demo, bahkan aku juga tahu lagunya gitu ya, naik gitu kan. Kalian sempat tahu gak sih beritanya? Iya. Ya tahu kan ya. Nah itu sampai bisa menciptakan itu kreatif sekali gitu ya. Nah kalian mendukung gak sih aksi-aksi seperti itu gitu? Kalau saya mendukung karena ya salah satu media untuk menyampaikan aspirasi dari mahasiswa tersebut.
Tapi ya harus dilakukan secara tertib ya, sesuai tata tertib yang berlaku, tidak boleh rusuh dan lain sebagainya. Selama itu tidak melanggar hukum ya saya akan dukung. Apalagi mengenai UKT kan sangat penting bagi mahasiswa karena kan nggak semua orang mampu bisa bayar segitu. Banyaknya tahu-tahu juga waktu awal sudah kurang mampu lalu naik lagi kan tambah pusing mahasiswanya nanti, apalagi orang tuanya. Iya benar, mahasiswanya udah pusing apalagi orang tuanya ya. Oke, dari Zain. Kalau saya sendiri mungkin sebenarnya kan demo itu kan termasuk salah satu cara untuk melakukan kebebasan pers. Nah, selain demo itu kan sebenarnya mungkin awalnya harus musyawarah dulu. Musyawarah gimana kalau misalkan dari BEM seluruh Indonesia ini gimana caranya dapat ke tingkatan yang lebih atas, gimana koneksinya kayak gimana. Mungkin tapi kalau misalkan ini memang tidak bisa, boleh dilakukan demo. Tapi demo pun seingat saya itu ada peraturannya. Ada peraturan sendiri kalau nggak salah, ada yang harus diikuti polisi, ada yang berapa ada yang memutar ke mana aja, itu ada aturannya sendiri, aturan-aturan yang harus dipatuhi selama melakukan pendemoan ini. Nah, kalau misalkan memang mentoknya memang harus demo, harus sesuai dengan peraturan ini. Seenggak-enggaknya kita harus menunjukkan bahwa kita ini mahasiswa, bukan siswa biasa. Oh iya. Kan siswa biasa kan mungkin pikirannya masih siswa-siswaan gitu kan. Tapi kan kita juga pikirannya udah gimana cara kita membangun semuanya kayak gini kayak gitu. Ya apalagi kan kalau misalkan yang demo itu mahasiswanya sendiri ya itu di area kampus aja kadangnya ya, maksudnya masih aman lah gitu. Karena kan memang kalau pembahasan UKT ini kita kasihannya kan mungkin bagi orang yang sudah mempersiapkan dana segitu terus tiba-tiba langsung naiknya drastis, malahan bisa-bisa dia nggak jadi kuliah kan, itu sayang ya, maksudnya kasihan banget gitu. Kalau dari kalian, alhamdulillah nggak ada kenaikan ya? Kalau nggak tahu ya, tapi kalau sekarang belum ada. Jangan, harapannya. Amin. Harapannya kalian ke depan untuk Fakultas Kedokteran nih. Kalau misalkan UKT-nya memang ikut naik, untuk adik-adik, untuk maba ya, untuk maba itu harapannya seperti apa? Apakah yang sekarang fasilitasnya udah sesuai dengan UKT-nya gitu? Apakah seperti apa? Kalau harapannya sendiri mungkin dari sistem pendidikannya diperbaiki. Misalkan ada yang perlu sarana prasarana yang kurang memadai atau kayak gimana, yang mungkin ada layar interaktif sedikit yang bisa menambahkan minat anak-anak didik supaya bisa lebih fokus lagi, itu bisa ditambahkan. Kalau misalkan perlu adanya, sekarang itu kan udah zaman-zamannya exchange ke luar negeri, mungkin ditambahkan itu. Kalau misalkan memang ada UKT naik ini harus ada sesuatu yang dalam tanda kutip bisa dilihat. Jadi bisa dilihat apa sih yang naik, ini UKT-nya naik, terus apa yang kita dapatkan kayak gitu kan. Kan kita bisa lihat kalau misalkan ada exchange-nya diperbanyak, atau mungkin ada pertukaran guru besar, atau ada pertukaran program pendidik dari luar ke sini atau dari sini keluar. Seperti itu kan juga bisa menambah, oh ternyata UKT-ku untuk ini kayak gitu. Mungkin jadi kita lebih, ya udahlah nggak apa-apa, UKT-ku naik dikit tapi aku dapat lebih kok kayak gitu. Naik dikit ya? Ya siapa tahu dikit. Tambah 1 juta juga nggak apa-apa. Soalnya di beritanya nggak dikit. Kalau misalkan banyak ya perlu plus lagi. Bayu. Ya kurang lebih sama mengenai fasilitas, akses pembelajaran kayak ke jurnal-jurnal luar untuk akses yang gratis. Itu kan sekarang misalkan mau akses jurnal luar yang dibutuhkan kadang ada yang bayar atau apa, mungkin bisa kerjasama dengan universitas agar bisa diakses secara gratis, seperti itu. Jadi yang bayar ya udahlah universitas gitu ya. Jadi untuk mahasiswanya dengan UKT segitu ya sudah nggak dibebanin apa-apa lagi gitu ya. Tinggal dapat. Apalagi kayak misalkan buku nih, kita kan butuh. Nah, itu udah dapet gitu. Mungkin sih. Ya. Sebenarnya di fakultas ada perpustakaan juga, tapi kan perpustakaannya ini ibarat kata bukunya anatomi gitu. Mungkin bukunya ada 4, tapi kan kita ada 100 orang gitu. Ini kan juga gimana caranya kalau jauh banget ya. Misalkan misalkan ada 4, kitanya 100 gitu ya. Berkatanya kayak gitu. Oh iya, kalau mau dibagi kelompok juga itu nggak bisa ya. Juga. 25 orang.
Iya. bacanya bagaimana? Kalau buku ada, tapi ya Iya. mungkin kalau dibandingkan dengan jumlah mahasiswanya masih kurang. Iya, kurang. Oh, masih kurang. Tapi ada lah ya Ada, perpusnya gitu ada ya. perpusnya. Tapi kalau Universitas Jember itu perpusnya memang jadi satu ya. Jadi seluruh buku itu ada per fakultas atau dicampur gitu. Maksudnya perpusnya misalkan fakultas kedokteran perpusnya satu, fakultas keguruan gitu, ilmu pendidikan perpusnya satu gitu, atau bareng-bareng sih? Untuk perpus di Universitas Jember itu ada yang pusat, yang punya univ, ada semua buku dari semua fakultas, sama ada kalau di FK itu di kedokteran itu ada juga perpus khusus di fakultas tersebut. Biasanya bukunya ya tentang kedokteran saja, sama skripsi-skripsi dari senior-senior sebelumnya. Oh iya, itu masih ada ya Masih ada. skripsi dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya. Ada yang di online, ada yang di offline juga ada. Oh, kalian udah udah skripsi ya. Berarti hasil karya kalian udah ada di sana gitu ya. Kalau skripsi kedokteran itu apa sih yang diteliti? Nah, tergantung materinya apa. Oh iya, semuanya Materinya juga juga. kalian apa kalian kemarin? Saya kemarin kualitas tidur. Kualitas tidur. Iya, Oh, iya. dengan ya kualitas tidur dengan atensi. Oh, itu juga penting. Apa jangan-jangan kamu kurang tidur? Ya kan Makanya kebanyakan katanya kebanyakan anak-anak FK kan banyak belajar. Oh iya, kurang tidur gitu ya. Padahal kan bisa aja ngopi. Nah, terus pas kuliahnya nanti apalagi atensinya kan kurang bisa juga. Nah, makanya hubungannya kayak gimana? Kemarin cari kayak gitu. Jadi kayak gitu. Kalau Bayu kemarin apa? Kemarin saya itu ikut penelitian dari dosen, jadi ada kelompok namanya KERIS gitu, jadi kayak kumpulan dari mahasiswa yang membantu penelitian dari dosen tersebut, nanti bisa dibuat judul skripsinya gitu. Waktu itu saya ambil kayak kontaminasi dari bakteri sama sayur lalapan gitu, soalnya di Jember kan banyak sayur lalapan, sama nanti dihubungkan dengan hygiene dari pedagangnya, sudah baik apa enggak gitu. Oh iya, iya. Eksperimental itu. Eksperimental ya kan. Kenapa ngambil itu pengalaman pribadi? Karena merasa butuh gitu. Oh, kayaknya aku butuh nih, jadi pengen tahu gitu. Ya karena kalau keris itu biasanya nanti dipermudah lah untuk pengurusan surat dan lain-lainnya. Oh, Ikut dosen soalnya. Ikut dosen. Oh iya, cari backingan. Ya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Kalau Zain Saya sendiri. sendiri, itu pengalaman pribadi juga, jadi pengen tahu gitu Iya. ya, pengen tahu hasilnya nih, penasaran nih. Iya, gimana gitu. sih? Oh iya, kalau kurang tidur ini gimana, kalau cukup tidur ini gimana gitu. Oke, terima kasih ya ngobrolnya, sangat menghibur sekali. Enggak sih, berilmu, nambah ilmu juga, nambah pengetahuan, apalagi untuk orang tua yang memang pengen mempersiapkan anak-anaknya untuk masuk fakultas kedokteran ataupun juga jurusan lainnya. Oke, ada pesan enggak dari kalian nih? Pesan Kalau yang apa? masuk Yang pesan mau masuk. es jeruk atau es teh. Pesan yang misalkan mau masuk kedokteran, apa saja yang harus disiapkan gitu. Untuk masuk ke fakultas kedokteran yang dipersiapkan ya harus belajar dengan giat, saya rasa perlu menyiapkan finansial karena kuliahnya lama 6 tahun, berarti 12 semester yang notabene berarti lebih dari fakultas lainnya, jurusan lainnya gitu. Jadi ya bayarnya lebih. Jadi ya dari finansial, dari diri sendiri bisa harus belajar giat. Lalu ya saya rasa itu aja, belajar, finansial, sama ibadah keberuntungan. Oh iya benar. Kan ada yang pintar mungkin kurang beruntung, nggak hoki. Kayak kamu tadi bilangnya hoki, Iya. lagi hoki ya, dapat IPK segitu. Tapi enggak lah, kamu ada usahanya. Iya. Zain. Hampir sama tapi ya hampir sama lah. Hampir sama tapi beda. Enggak Oh, enggak ada bedanya. Oh, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Berarti kamu nyontek ya. Bingung juga soalnya kan juga sama aja, tapi kalau misalkan lebih itu lebih ke persiapan mental, soalnya kan lebih banyak materi yang banyak banget yang harus kita hafalkan, harus kita pelajari, terus apalagi kalau misalkan ngelihat temen, wah temennya lebih bagus, temennya lebih apa, jadi mentalnya juga harus diperkuat lagi. Oh iya, takutnya kita belum siap, Iya. terus teman-temannya udah istilahnya udah berlari, kita masih jalan. Ya, Jadi kayak apalagi kita sekarang minder. kan udah zaman-zaman
mental illness. Oh, Makanya harus siap-siap juga. iya. Oke. Makasih ya Iya. ngobrol-ngobrolnya, sehat, sukses jadi dokter selanjutnya. Amin. Bisa ngambil spesialis juga Amin. gitu. Pengen gak sih? Pengen banget. Oh pengen ya, jadi bukan hanya sampai di dokter umum aja ya? Ya. Ya, semoga sukses. Amin. Terima kasih Terima kasih banyak. Sama-sama.